Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Teman-teman hijrah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita umur, teman-teman sekalian. Masih memberi kita nikmat umur. Itu berarti kita masih punya kesempatan untuk memperbaiki diri kita, membenahi diri kita lagi untuk menjadi orang-orang yang terbaik di mata Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam juga senantiasa kita kirimkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Karena beliau yang begitu cinta kepada kita, beliau yang luar biasa menyayangi kita, bahkan jauh sebelum kita lahir, teman-teman sekalian, beliau sudah mencintai kita. Beliau telah membawa kita dari zaman kebiadaban menuju zaman peradaban. Beliau telah berhasil menggulung tikar-tikar kezaliman dan membentangkan tikar-tikar kebenaran, membawa kita dari zaman yang gelap gulita ke zaman yang terang benderang. Shallu ala nabi. Teman-teman hijrah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah kalian aku tunjukkan sifat-sifat yang tidak akan tersentuh oleh api neraka? Lalu para sahabat menjawab, apakah itu ya Rasulullah? Lalu Rasulullah menjawab bahwa sifat-sifat itu adalah layyin, hayyin, qaribin, sahlin. Jadi hayyin, layyin, qaribin, sahlin. Apa 4 sifat ini, teman-teman sekalian? Yang pertama, sifat hayyin. Hayyin ini, teman-teman sekalian, adalah tawadu, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rendah hati kepada sesama makhluk dan merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang pertama ini, hayyin ini, kata Nabi, adalah sifat yang tidak akan tersentuh oleh api neraka. Jadi orang yang memiliki sifat ini adalah orang yang tawadu, orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati kepada sama makhluk dan merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak sombong, tidak angkuh, tidak congkak dengan jabatan yang dia punya, tidak sombong dengan harta yang dia punya. Dia sadar bahwa semua itu hanya titipan Allah dan dia tetap bersikap rendah hati kepada sesamanya. Sifat yang pertama. Kemudian kata Nabi, sifat yang kedua adalah layyin. Layyin ini, teman-teman, artinya
berlemah lembut gitu. Berlemah lembut kepada sesama. Tidak emosian orangnya, tidak gampang marah gitu. Tidak gampang marah, memaafkan. Bertutur kata yang baik. Berlemah lembut kepada saudara muslimnya, kepada sesama manusia. Sifat yang seperti ini adalah sifat yang kedua, kata Nabi. Sifat kedua yang tidak akan tersentuh oleh api neraka. Berlemah lembut, teman-teman sekalian. Jadi lemah lembut itu bukan berarti lemah, ya. Lemah lembut itu walaupun dia orangnya kuat, dia orangnya tegas, tapi dia tahu bagaimana bersikap yang lemah lembut kepada sesamanya. Tidak gampang marah dia. Dalam satu pendapat, satu musyawarah, ketika pendapatnya tidak diterima, dia tidak marah. Dia tidak emosian gitu. Tidak egois. Dia selalu berlemah lembut. Kemudian sifat yang ketiga, teman-teman, qaribin. Sifat yang ketiga, qaribin. Akrab gitu. Mau berbaur kepada semua orang, tidak memilih-milih temannya, tidak memilih-milih pergaulannya harus dengan orang kaya, harus dengan pejabat, harus dengan orang-orang yang high class. Tidak seperti itu. Qaribin, menyenangkan di setiap orang gitu. Dia bisa bikin orang-orang senang. Orang-orang suka berbicara dengan dia, suka bertukar pendapat sama dia. Dia orang yang bisa memberikan saran-saran terbaik gitu. Qaribin. Tidak egois, mendengarkan cerita teman-temannya. Ini adalah sifat yang ketiga, kata Nabi, sifat yang tidak akan tersentuh sama api neraka. Qaribin. Tidak akan tersentuh sama api neraka. Kemudian sifat yang keempat, sahlin. Kata Nabi, sifat yang keempat ini sahlin. Sahlin ini orang yang tidak suka menyusahkan orang lain, teman-teman. Orang yang tidak suka mempersulit hidup orang lain. Ini untuk pegawai-pegawai kantoran biasanya ya. Instansi-instansi yang kadang-kadang mempersulit orang. Mau mengurus ini harus susah, mau mengurus ini itu banyak persyaratannya, ribet-ribetnya, menyusahkan orang. Orang-orang yang memiliki sifat seperti itu tidak akan selamat, kata Nabi. Jadi orang yang mau selamat itu adalah orang yang sahlin. Sahlin ini tidak pernah merepotkan orang lain, tidak mau menyusahkan orang lain. Membantu seikhlas-ikhlasnya dia gitu. Tidak mempersulit keadaan orang lain. Jadi layin, hayyin, qaribin, sahlin. 4 sifat kata Nabi yang apabila dimiliki oleh manusia ini, salah satu yang dimiliki manusia, maka akan selamat dari api neraka, teman-teman sekalian. Tidak akan tersentuh oleh api neraka. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan sifat manusia ini, teman-teman, dalam surah Al-Furqan. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa tanda-tanda orang, tanda-tanda makhluk, tanda-tanda hamba yang aku cintai adalah mereka yang berjalan di atas permukaan bumi dengan lemah lembut. Orang yang berjalan di atas permukaan bumi dengan merendahkan diri di hadapanku, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang tidak pendendam, orang-orang yang berkasih sayang sama makhluknya. Allah jelaskan dalam Al-Quran. Jadi memang kodratnya kita ini makhluk yang wajib hukumnya untuk merendahkan diri di hadapan Allah, teman-teman sekalian. Bahkan surah yang pertama turun kepada Rasulullah SAW, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini tentang kekuasaan Allah, ini tentang kebesaran Allah, ini tentang keagungan Allah. Lalu sambungannya, khalaqal insana min 'alaq. Dan ini tentang kerendahan manusia, kerendahan hamba-hamba. Jadi memang Allah sudah jelaskan di surah pertama ketika turun surah pertama kepada Rasulullah, Allah sudah jelaskan bahwa surah pertama turun ini adalah tentang kebesaran Allah dan kerendahan makhluk gitu loh. Jadi jangan makhluk ini merasa tinggi. Memang kita diciptakan dengan kodrat yang rendah di mata Allah. Yang akbar itu yang besar, Allah maha besar gitu. Tapi sekarang susah teman-teman. Di zaman sekarang ini bukan lagi Allahu Akbar gitu, tapi HP Hu Akbar, HP Hu Akbar.
Instagram Hu Akbar gitu. Yang besar itu sekarang dunia gitu. Mobil Hu Akbar. Bukan lagi Allahu Akbar. Di kata-katanya saja. Di lisannya saja mengucapkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tapi di pikirannya masih pikiran dunia. Bahkan sementara sholat sekalipun, kadang-kadang kita masih memikirkan dunia. Bayangkan. Saat kita sholat, kadang-kadang kita lupa rakaat keberapa itu. Karena kita terpikir sama dunia, teman-teman sekalian. Itu kodratnya kita. Gitu loh. Jadi jangan pernah merubah kodrat kita, meninggikan diri kita, padahal Allah sudah jelaskan bahwa kita adalah orang-orang yang rendah di mata Allah. Kita orang-orang yang rendah di mata Allah Subhanahu wa taala. Yang berhak tinggi hanya Allah, yang berhak sombong hanya Allah. Sesungguhnya siapa yang bersedekah tidak akan mengurangi sedekahnya, melainkan ditambahkan. Dan siapa yang merendahkan diri di hadapan Allah, maka Allah akan tinggikan derajatnya. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ingat baik-baik sifat-sifat yang tadi. Bagaimana kita kalau kita tidak punya sifat itu, berusaha untuk punya sifat itu, teman-teman sekalian. Berusaha punya sifat-sifat lain, sayyin, qaribin, sahlin. Kalau kita punya salah satu dari sifat itu, maka kata Nabi, kita adalah orang-orang yang tidak akan disentuh api neraka, teman-teman sekalian. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini teman-teman bisa kesankan dalam hati. Teman-teman bisa termotivasi lagi untuk bisa mendapatkan sifat-sifat ini. Salah satu saja kita punya sifat ini, teman-teman. Bahkan Nabi menjamin kita tidak akan tersentuh oleh api neraka. Nabi menjamin kita tidak akan tersentuh oleh api neraka. Subhanallah. Benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, salahnya datang dari saya pribadi. Saya masih perlu belajar lagi, masih perlu lagi mengorbankan diri untuk agama Allah. Sempurnanya majelis kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanahu wa bihamdi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar.